Salam sejahtera bagi kita semua dan puji syukur kepada Tuhan Allah dan Juru Selamat yang hidup, yakni Tuhan Yesus Kristus. Pada program Paskal, pengetahuan mengenai struktur perulangan sangat diperlukan. Alasan mengapa struktur perulangan pada program Paskal diperlukan yakni misalkan kita ingin menampilkan tulisan nomor 1 sampai nomor 5. Jadi secara manual kita dapat mengetikkan write line nomor 1, write line nomor 2, write line nomor 3, write line nomor 4, write line nomor 5. Tapi bagaimana jikalau kita ingin menuliskan nomor 1 sampai nomor 100? Atau bagaimana jika nomor 1 sampai nomor 1000? Nah, tentu untuk dapat mempermudah kita melakukan perulangan, ini kita menggunakan struktur perulangan. Jadi kita perlu mempelajari apa jenis-jenis perulangan di dalamnya dan bagaimana dapat menuliskan kode perulangan tersebut. Jadi untuk melakukan perulangan atau menjalankan program perulangan pada Paskal ini, pernyataan perulangan diperlukan untuk dapat mengeksekusi suatu kode, perintah, ataupun pernyataan dalam beberapa kali. Berikut dapat ditampilkan bagaimana diagram perulangan. Ini dimulai dari melihat kondisinya. Saat kondisi pada perulangan ini benar, kode dijalankan. Perulangan terus berlanjut hingga pada kondisi bernilai salah. Saat kondisi bernilai salah, maka selesai. Namun jika kondisi masih bernilai benar, kode terus berlanjut atau kode dapat terlaksanakan. Namun saat awal masuk terus kondisinya langsung bernilai salah, ya langsung selesai. Nah, jadi begitu bagaimana alur dari perulangan. Pada materi struktur perulangan ini ada 3 jenis perulangan yang akan dijelaskan, yakni perulangan while do, for do, dan repeat until. Untuk perulangan while do ini, komputasi dapat diizinkan atau dapat berulang saat suatu kondisi terpenuhi atau saat kondisi tersebut bernilai benar. Jadi sintaksnya yakni while, kondisi, do, kemudian pernyataan. Diagram alur while do. Nah, diagram alur while do ini hampir sama pada diagram alur pada umumnya untuk perulangan, yakni sama seperti sebelumnya bahwa saat kondisi bernilai benar, kode dijalankan, dan saat kondisi bernilai salah, maka program selesai. Inilah contoh dari perulangan while do. Pada perulangan while do, programnya itu sama seperti program Paskal pada umumnya, yakni memiliki judul program, kemudian ada badan program. Di badan program ini ada bagian deklarasi, kemudian bagian pernyataan. Pada bagian deklarasi telah diinisialkan atau dimisalkan bahwa variabel i itu merupakan integer atau bilangan bulat. Kemudian pada bagian pernyataannya ada pernyataan perulangan while do. Ini sesuai sintaksnya yakni while, kondisi, do, kemudian pernyataan. Di kondisinya ini dibuat i kurang dari 11. di mana I dimulai dari 1. Bagaimana langkah atau
step dari program ini dijalankan secara detailnya dapat saya jelaskan, yakni untuk I sama dengan 1. Mulai dari I sama dengan 1 kita mulai juga melihat langkahnya dari I sama dengan 1. Jadi untuk kondisi I sama dengan 1 kurang dari 11 sehingga kondisi ini bernilai benar, sehingga pernyataan dapat dijalankan yakni ditampilkan nomor 1 karena I sama dengan 1. Kemudian I meningkat menjadi 2 karena I sama dengan I tambah 1. Jadi karena I-nya 1, 1 tambah 1, 2. Sehingga saat ini I-nya berubah menjadi 2. Kemudian untuk I sama dengan 2, karena I telah bertambah dan menjadi 2, kita lihat lagi saat I sama dengan 2. Kita dapat lihat bahwa kondisinya bernilai benar karena 2 kurang dari 11. Jadi pernyataan selanjutnya dapat dieksekusi bahwa akan tampil nomor 2 karena I sama dengan 2. Selanjutnya I meningkat menjadi 2 tambah 1. Ini 3. Kemudian I menjadi sama dengan 3. Proses ini terus dilakukan hingga untuk I sama dengan 10. Jadi langkah yang sama ini dilanjutkan untuk I sama dengan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan hingga pada untuk I sama dengan 10. Untuk mempersingkat waktu, saat I sama dengan 10 kurang 11. Ya, jadi kondisi masih bernilai benar atau kondisi masih dapat terpenuhi. Sehingga pernyataan yang ke-10 yakni nomor 10 dan I meningkat menjadi 11. Kemudian saat I sama dengan 11 apakah dapat memenuhi? Kita cek bahwa kondisinya 11 kurang dari 11. Jadi pernyataan ini bernilai salah atau kondisi ini bernilai salah. Mengapa? Karena 11 itu sama dengan 11 dan kurang dari 11. Sehingga program ini berhenti dan akan tampil hasil outputnya yakni dari nomor 1 hingga nomor 10. Nah, jadi untuk jenis perulangan yang kedua yakni perulangan for do. Untuk perulangan for do ini kita dapat menuliskan jumlah perulangannya sesuai dengan yang kita butuhkan. Dan sintaks dari perulangan for do ini kita dapat tuliskan for kemudian do, dimana sebelum do ini kita nyatakan nilai variabelnya kemudian sama dengan nilai awal hingga pada nilai akhir dari bagaimana prosesnya ini, proses perulangannya ini datanya secara terurut. Misalnya data yang meningkat atau data yang menurun. Jadi misalnya kita mulai dari nilai awalnya 1 sampai 10, jadi datanya terus meningkat. Kita menggunakan to. Jadi nilai awal misalnya 1 to 10 untuk data yang meningkat. Nah, sedangkan untuk data yang menurun, misalnya kita mulai dari nilai awal variabelnya yakni misalnya nilai awalnya 10, kemudian kita tuliskan down to nilai akhir yakni 1. Jadi dari 10 hingga ke 1. 10 down to 1. Do kemudian pernyataannya.
Selanjutnya bagaimana diagram alur dari for do? Ya sama seperti diagram alur pada umumnya. Namun detailnya yakni prosesnya dimulai dari nilai awal, kemudian masuk ke kondisinya. Saat kondisinya memenuhi, kondisi bernilai benar, kita masuk pada kodenya. Kode dijalankan, kemudian dari nilai awalnya terjadi peningkatan. Jadi misalnya dari 1 meningkat menjadi 2 untuk menjalankan kode selanjutnya. Jadi kode atau pernyataan dapat terus dijalankan atau dieksekusi selama kondisi dinyatakan benar. Saat misalnya kondisi salah, ya program berhenti. Jadi untuk for do selama misalnya dari 1 hingga 10. Jadi misalnya kondisinya sudah sampai 10, masuk ke 11, maksudnya berakhir ke 10. Saat kondisi selanjutnya, program akan berhenti. Ya, demikian untuk perulangan for do. Ya, kita masuk ke contohnya, bagaimana kita melihat dari penjelasan sebelumnya. Jadi untuk program for do ini, kita masuk pada bagian pernyataannya langsung ya. Jadi seperti yang saya jelaskan bahwa kita tuliskan for i-nya ini sebagai variabel yang dengan tipe data integer atau bilangan bulat. Jadi kita mulai dari i sama dengan 1 to 10 dan kita ingin menuliskan atau bagian pernyataannya yakni write line nomor i. Jadi i-nya ini dimulai dari 1, nomor 1. Kemudian terjadi peningkatan, i-nya menjadi 2. Masuk ke 2 di nomor 2. Terus hingga pada nomor 10. Terjadi karena i-nya ini dibatasi hingga pada bilangan atau angka 10, maka saat meningkat lagi tidak ada peningkatan, langsung program selesai. Dan akan tampil nomor 1 hingga pada nomor 10. Selanjutnya pada jenis perulangan yang ketiga yakni repeat until. Untuk repeat until ini program hampir mirip dengan while do. Namun minimal di sini pada perulangan repeat until dapat terlaksana programnya itu paling kurang 1 kali. Jadi bedanya dengan while do ini, pada while do kondisi pada awal perulangan. Namun pada repeat until kondisinya di akhir. Di sintaksnya repeat pernyataan, until kemudian kondisi. Bagaimana diagramnya? Mulai dari kode bersyarat dulu. Jadi programnya sudah terlaksana dulu, baru ada kondisinya. Kemudian saat kondisi terpenuhi, kodenya masuk pada eksekusi kedua. Namun saat kondisi tidak terpenuhi, ya program berakhir. Masuk ke contoh, kita lihat pada bagian pernyataannya. Sini sama seperti sebelumnya, saya inisialkan saja i-nya sama dengan 1. Di sini
Kita lihat pada bagian kondisi bahwa program ini berhenti saat I sama dengan 11. Jadi 1 jalan. Menuliskan nomor I, nomor 1. Kemudian I-nya bertambah menjadi I tambah 1. Jadi 1 tambah 1, 2. Nah, masih terus jalan. Karena program berhenti saat I sama dengan 11. Dan seterusnya hingga I sama dengan 10. Misalnya I sama dengan 10, tetap dituliskan nomor 10. Kemudian I menjadi 10 tambah 1, jadi 11. Saat 11 program berhenti dan tampilan yang sama seperti sebelumnya, yaitu dari nomor 1 hingga 10. Sekian untuk materi struktur perulangan. Jika ada yang masih belum dipahami atau ada yang masih ingin ditanyakan untuk lebih lanjut, silakan bertanya dan selamat belajar. Referensi ini dari Tutorials Point.